Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis yang bertemakan menggapai cinta ilahi. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya al mutahabbuna fiyya 'alal manabira min nurin yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, orang yang saling mencintai karenaku pasti diberikan cintaku, orang yang saling menyambung kekerabatannya karenaku pasti diberikan cintaku, dan orang yang saling menasihati karenaku pasti diberikan cintaku, serta orang yang saling berkorban karenaku pasti diberikan cintaku. Orang yang saling mencintai karenaku nanti di akhirat berada di mimbar dari cahaya. Para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid merasa iri dengan kedudukan mereka ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang mulia di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan yang dapat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dengan ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala, atau lebih kita kenal dengan hadis qudsi. Ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mewujudkan 4 hal yang menjadi sebab kita menjadi hamba-Nya yang dicintai. Yang pertama, perintah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah saling menyambung persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perintah saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim berkeyakinan bahwa mencintai Allah Azza wa Jalla adalah bagian dan cabang penting dari iman. Mencintai Allah Azza wa Jalla adalah bukti nyata atas kesempurnaan iman seorang mukmin, dan lemahnya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla menjadi bukti kelemahan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Namun yang lebih paling utama adalah bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti kebenaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila telah terbukti, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kecintaannya sehingga kita menjadi generasi yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ya Allah, kami mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Bimbing kami menuju amalan yang mengantarkan kami menggapai cintamu. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrat ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.